Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang tukang cukur di kota London yang bernama Harry. Harry adalah seorang pria yang aneh. Setiap kali ia terkejut, maka Harry akan kehilangan ingatannya untuk sesaat. Dan ia lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Suatu hari, dua pemuda mendatangi Harry untuk cukur rambut. Kedua pemuda ini mengerjai Harry. Mereka mengagetkannya berulang kali sehingga Harry terus-menerus memberikan uang kembalian kepada mereka. Beruntung, teman Harry yang bernama Max mengetahui akal licik dua pemuda itu. Max mengambil kembali uang tadi dan memberikannya kepada Harry. Harry memiliki dua teman baik yaitu Max dan Roy. Ada seorang gangster bernama Big Buy. Big Buy datang untuk meminta uang yang pernah ia titipkan kepada Harry. Uang itu milik bosnya yang bernama Michael. Big Buy dulunya dikejar-kejar oleh polisi sehingga ia terpaksa menitipkan uang curian bosnya kepada Harry dan teman-temannya. Uang itu dibalut menggunakan kain yang bertuliskan pakaian kotor, cuci dengan hati-hati. Ketika polisi tiba, Harry kaget yang membuatnya lupa dan mengira jika balutan kain yang ia pegang adalah pakaian yang harus ia cuci. Alhasil uang 5 juta pound sterling luluh lantah di gilas mesin cuci. लेकिन फिलहाल आप बैठिए ना, आइए आइए। हाँ भाई अपने बेग भाई को हीरोइन बना। नहीं बड़े कर दे इतने तो कर ही दे आज। Agar mengalihkan perhatian Big Buy, Harry dan dua temannya mencoba menggunting rambut Big Buy. Big Buy teringat kembali dengan uang miliknya. Ia kembali menagih. Max berjanji kepada Big Buy bahwa mereka akan mengganti uang itu 2 kali lipat dalam waktu dekat karena mereka bertiga akan segera menikah dengan putri miliarder. Big Buy tidak yakin jika Harry dan teman-temannya punya pacar tajir putri konglomerat. Untuk membuktikan bahwa Harry dan teman-temannya tidak berbohong, Big Buy menemui 3 gadis itu. ब्यूटीफुल 21. यस 21 Big Buy dipukuli oleh 3 gadis cantik ini ketika ia berniat menggoda mereka dengan meminta ciuman. Para gadis itu ternyata memang benar kekasih hati Harry dan teman-temannya. Dan mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Ketiga gadis cantik ini adalah Kriti, Neha, dan Pooja. Mereka adalah kekasih dari Harry, Max, dan Roy. Mereka bertiga ini merupakan anak Taifan kota London yang bernama Taikal. Harry dan teman-temannya mendatangi Tuan Taikal. Mereka ingin melamar putri-putrinya. Lamaran itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Tuan Haikal karena ia merasa jika Harry terlalu tua dan terlalu miskin untuk putrinya. Seketika sebuah insiden terjadi. इस तरफ क्यों आ रहे? भागो! Gadis bernama Kriti terseret kuda. Saat melihat insiden itu, Harry merasa dejavu seakan-akan ia pernah mengalami hal tersebut. Harry kemudian menyelamatkan Kriti. Kriti berterima kasih dan ia memeluk Harry. Teman Harry yang bernama Roy heran bagaimana bisa Harry melakukan aksi penyelamatan sekeren itu. Harry juga bingung. Ia hanya melakukan itu dengan mengikuti instingnya. Setelah melihat aksi penyelamatan tersebut, Tuan Haikal akhirnya mau menikahkan ketiga putrinya dengan Harry dan teman-temannya. Mereka memilih tempat pernikahan itu dengan cara diundi. Anehnya, setelah diputar berulang kali, globenya selalu menunjukkan wilayah yang sama, yaitu wilayah Sitamgad di India. Di antara mereka tidak ada yang tahu tempat itu. Mendadak Harry tiba-tiba seperti orang kesurupan dan menyebutkan letak lokasi Sitamgad secara detil. घाटी के तीसरी पहाड़ी के पीछे ब्रह्म सागर नदी से लगकर राज्य है हमारा सितमगढ़। Harry dan pasangannya akhirnya setuju dengan tempat itu.
Setibanya di Sitamgat, mereka disambut oleh sang manajer hotel yang bernama Winston dan seorang bellboy yang bernama Pasta. Bellboy Pasta tercengang setelah mengetahui para tamunya adalah reinkarnasi dari anggota kerajaan terdahulu. नृत्य सम्राट पुनः नहीं पुनर्जन्म हुआ है। Menurut Pasta, Tuan Taikal adalah reinkarnasi dari Maharaja Surya Singrana. Dan ketiga putrinya adalah reinkarnasi dari Putri Madu, Mala, dan Mina. Roy adalah penari kerajaan yang bernama Bangdu. Dan Max adalah pengawal agung yang bernama Daram Putra. Sedangkan Hari, ia adalah reinkarnasi dari Pangeran Baladev dari kerajaan Madapgar. Tidak lama setelahnya, Pasta diseret secara paksa oleh manajer hotel karena ia dianggap berhalusinasi dan mengganggu kenyamanan tamu hotel. Hari merasakan ada hal yang aneh dari hotel yang berbentuk istana itu. Ia segera bergegas mencari bellboy yang bernama Pasta. Tetapi sayang, Tuan Winston sudah memecat Pasta. Menurut Winston, Pasta sudah kembali ke kampung halamannya di wilayah Madapgar. Hari kemudian menyewa mobil hotel untuk menuju ke rumah Pasta. Pasta ternyata tinggal di istana Madapgar. Ketika Hari membuka gerbang kerajaan itu, ingatannya auto melayang ke tahun 1419. दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। Hari adalah Pangeran Bala dan ia adalah seorang putra mahkota kerajaan Madapgar. Ia berkepala pelontos sejak usia 2 tahun karena rambutnya tidak bisa tumbuh. Bala membenci semua orang yang menertawakan kepala botaknya. Ia akan menggunduli anak-anak beserta keluarganya yang berani menertawakan kepala pelontosnya itu. Bala benar-benar seorang pangeran yang psikopat. Ia suka semena-mena dan menyiksa rakyat miskin. Ia senang memerintahkan semua pengawalnya untuk membunuh siapapun yang tidak ia senangi. Bala bahkan berniat membunuh ayahnya sendiri hanya demi tahta. अपने बाप की हत्या करना चाहता है बेदखलाब। Bala ketahuan ingin membunuh ayahnya. Ia kemudian dibuang dari kerajaan Madapgar. Saat dibuang, Bala ditemani oleh pelayan setianya yang bernama Pasta. Pasta menyampaikan berita bahagia di mana kerajaan Raja Surya Singrana dari kerajaan Sitamgat akan merayakan ulang tahunnya. Raja ini memiliki 3 orang putri cantik, yaitu Madu, Mala, dan Mina. Bala ingin memenangkan hati putri sulung Surya Singrana yang bernama Madu. Jika ia bisa menikah dengan Madu, maka Bala akan menjadi raja di Sitamgat. Dengan demikian, ia memiliki kekuatan untuk menyerang kerajaan ayahnya. Raja Mehmet Suryaban berasal dari Turki dan ia memberikan 1 juta koin emas sebagai hadiah ulang tahun untuk Raja Surya Singrana. Setelah itu, Pangeran Bala masuk ke dalam istana. Ia ingin memenangkan hati Raja Surya Singrana dan putrinya. वंदन अभिनंदन। Bala tidak bisa memberikan emas dan permata. Sebagai gantinya, ia memberikan hadiah berupa tanah keramat dari kerajaan Madapgar. Konon menurut Bala, tanah itu bisa membuat Raja Surya Singrana kuat di atas ranjang. Kebetulan, sang raja punya 1 permaisuri dan 120 orang selir. Jadi, Raja Surya Singrana sangat bersemangat dengan hadiah yang diberikan oleh Bala. Padahal, sebenarnya, tanah itu adalah lumpur kering yang Bala ambil dari kubangan babi. Sang raja kemudian memakan butiran tanah tadi dan ia lebih menyenangi hadiah pemberian Bala ketimbang koin emas dari pangeran Turki. Raja Mehmet Suryaban dari Turki menghukum dirinya. Ia kesal karena hadiah Bala lebih disenangi sang raja ketimbang koin emas darinya. Suryaban kemudian bertekad untuk menyusun siasat yang bisa menjatuhkan kerajaan Sitamgat.
मैं छोरा मेरी चढ़ती जवानी को जगा Pangeran Bala bertemu dengan penari kerajaan bernama Bang Du. Dulunya Bang Du pernah dihukum mati oleh Bala karena hal yang sepele. Bang Du pernah menolak menari untuk Bala. Anehnya sekarang Bang Du masih hidup. Saat ditanyai, Bang Du menjelaskan kepada Bala bahwa pengawal kerajaan Bala tidak pernah melakukan perintah Bala ketika diminta untuk membunuh rakyat jelata. Mereka secara diam-diam melepaskan semua orang yang dihukum oleh Bala. Itu sebabnya Bang Du masih hidup dan ia pindah ke kerajaan lain. Sekalipun Bang Du tampilannya feminim dan suka menari, tetapi ia sebenarnya secara diam-diam menyukai Putri Mala. Bala mengetahui perihal ini. Ia mengancam akan memberitahu raja. Bang Du ketakutan. Bang Du siap melakukan apa saja agar Bala tidak membongkar rahasianya kepada raja. Bala kemudian meminta Bang Du agar mempertemukan dirinya dengan Putri Madu. Bang Du siap membantu, hanya saja mereka harus berhadapan dengan pengawal agung kerajaan yang super tangguh dan perkasa bernama Daram Putra. शाही धर्म पुत्र Bang Du membawa Bala menemui Putri Madu dan saudari-saudarinya. Daram juga ada di sana. Bang Du ingin menguji kemampuan pedang Bala dan ia menantang duel pedang. Bala menolak melawan wanita. Alhasil, Madu menyodorkan Daram sebagai lawan Bala. Kali ini, Bala beralasan bahwa ia tidak membawa pedang kerajaan miliknya. Padahal ia takut menghadapi Daram. Mendadak Bang Du mengeluarkan pedang kerajaan milik Bala dari bawah selangkangannya. Dan sejurus kemudian, ये है ना लीजिए लड़िए pedang Bala putus. Beruntung, Madu memberikan pedangnya untuk Bala. Duel pedang akhirnya tersaji. Duel pedang terhenti setelah Bala mengetahui bahwa Daram sangat tangguh. Kelemahannya hanya satu, yaitu Putri Mina. Karena itulah Bala kemudian menyusun siasat. भैया और आप इस तरह Mina mengaku dirinya sudah ditiduri oleh Daram ketika Daram sedang mabuk. Daram kemudian berniat bunuh diri karena ia telah menodai putri yang seharusnya ia lindungi. Tetapi aksi bunuh diri itu dihentikan oleh Bala. Bala melarang Daram untuk bunuh diri karena Mina sangat mencintai dirinya. Tidak hanya itu, Bala bahkan siap membantu Daram untuk mendapatkan restu pernikahan dari Raja Surya Singrana dengan syarat Daram mau membantu Bala mendapatkan cinta Putri Madu. अरे ये बांगड़ू महाराज कहाँ रह गए राजकुमारी जी हिलिएगा मत, मेरी तरफ देखिए। आप हमें छेड़ रहे हैं? Bala berhasil menyelamatkan Madu dari seekor laba-laba beracun. Sejak saat itu, Madu jatuh cinta kepada Bala. Raja mengumumkan sayembara untuk pernikahan putri-putrinya. Sesuai tradisi istana, jodoh Madu dan adiknya akan ditentukan oleh pilihan burung merpati istana. Ketiga putri raja itu akan melepaskan burung merpati itu, dan kemanapun mereka hinggap, maka pria itulah yang akan dipilih menjadi suami dari ketiga putri itu. Burung merpati Madu singgah tepat di kepala Bala. Dan selanjutnya, giliran Mala dan Mina yang harus melepaskan merpati mereka. Raja dari Turki dan raja-raja lain keberatan saat burung merpati memilih pria yang bukan berasal dari keturunan raja, seperti Daram dan Bang Du. Mereka bahkan protes karena Bang Du dianggap bukan seorang pria. Bala segera menyanggah protes para raja itu. Menurut Bala, Bang Du adalah seorang pria karena ia mengaku pernah melihat sendiri dengan matanya bahwa Bang Du memiliki burung.
राज को Karena Bala adalah penerus tahta Raja Surya Singrana, sang raja menganggap semua kata-kata Bala adalah titah seorang raja baru yang harus ia terima. Bala, Bangdu, dan Daram akhirnya menikah dengan putri Madu, Mina, dan Mala. Saat makan malam, Bala membongkar rahasia bagaimana bisa merpati itu terbang dan memilih mereka bertiga. Ternyata Bala menggantikan burung merpati kerajaan dengan merpati miliknya sehingga merpati itu terbang menghampiri ia dan teman-temannya. Agar tidak meninggalkan jejak kriminal, 3 merpati kerajaan tadi kemudian dipotong, digoreng, dan disantap oleh Bala dan teman-temannya. Gama adalah pemimpin suku Kuka di Gunung Hitam. Suku Kuka bermusuhan dengan kerajaan Sitamgat sejak lama. Raja Surya Ban dari Turki mendatangi Gama dan membuat sebuah siasat licik. Ia mengaku sebagai utusan dari kerajaan Sitamgat. Surya Ban meminta perjanjian damai antara suku Kuka dengan kerajaan Sitamgat. Sebagai bentuk keseriusannya, Surya Ban bahkan mengundang Gama untuk hadir ke pesta pernikahan Bala dengan menunjukkan sebuah lukisan pernikahan keluarga kerajaan Sitamgat. Gama tentu saja menolak undangan itu. Tetapi adiknya tertarik dengan kesepakatan tersebut. Ia akhirnya mau datang ke istana Sitamgat. Tetapi setibanya di sana ia justru diberondongi dengan ratusan panah hingga tewas. Mengetahui kematian adiknya, Gama murka. Ia menyerang istana Sitamgat tepat di saat hari pernikahan tiba. Gama berhasil masuk ke dalam istana. Di saat itulah Bala ingin melarikan diri dan meninggalkan Madu agar ia selamat dari serangan Gama. Bala mengaku ia menikahi Madu bukan karena cinta, melainkan hanya demi tahta semata. Ia juga mengakui bahwa burung merpati istana telah ia tukar dengan burung merpati miliknya. Madu sebenarnya tahu jika Bala menukar merpati itu, tetapi ia membiarkannya karena Madu berpikir Bala melakukan itu demi memperjuangkan cintanya. Setelah mengetahui semua itu, Madu kecewa dengan Bala. Ia memutuskan untuk berjuang sendiri melawan Gama. Tetapi ia kalah duel melawan Gama. Madu bahkan diseret menggunakan kuda dengan leher yang terjerat tali. Melihat insiden itu, Bala tergerak hatinya. Ia kemudian menyelamatkan Madu. Dan adegan penyelamatan ini persis dengan apa yang terjadi ketika Hari menyelamatkan Kriti di awal film. Setelah itu, mereka berenam bahu-membahu mengeroyok Gama. Ketika perkelahian terjadi, tiang bangunan istana mendadak roboh dan menimpa mereka semua hingga tewas. Hari akhirnya mengingat semua kejadian yang terjadi sekitar 600 tahun yang lalu. Setelah itu, Hari bertemu dengan pelayan setianya di masa lalu yaitu Pasta. Pasta terlihat senang karena ingatan tuannya kembali. Hari sendiri sadar jika pasangan mereka saat ini tertukar. Ia yakin dewa membuatnya mengingat semua ini agar Hari bisa memperbaiki cinta sejati mereka yang tertukar saat ini. Berdasarkan pernikahan yang terjadi di masa lalu, Madu alias Kriti menikah dengan Bala alias Hari. Sedangkan Mina alias Neha menikah dengan Daram alias Max. Dan yang terakhir Mala alias Puja menikah dengan Bangdu alias Roy. Tetapi yang terjadi saat ini adalah Kriti akan menikah dengan Max, Neha akan menikah dengan Roy, dan Puja justru akan menikah dengan Hari. Dengan kata lain, cinta sejati mereka sebenarnya saat ini tertukar. Hari hanya punya waktu 36 jam untuk membuat mereka semua mengingat kembali cinta sejatinya sebelum pernikahan resmi digelar. Setelah itu, Hari dan Pasta berdoa agar rencana dan usaha mereka berhasil. Tetapi sejurus kemudian, क्या हुआ? हे कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। अरे ये भगवान बहरा थोड़ी है, चलो चलो।
Setiap kali setelah selesai berdoa, lonceng kuil dibunyikan. Hari terkejut yang membuatnya mengulangi doa itu berulang kali. Hari segera menemui Kriti. Saat menatapnya, ia kemudian teringat akan Madhu, cinta sejatinya di masa lalu. मधु बाला बाला मधु How dare you? Kriti memukuli Hari karena ia dianggap cabul dan mesum. Setiap kali ketika Hari menjelaskan bahwa cinta sejati mereka saat ini tertukar, Kriti tidak percaya. Ia terus memukuli Hari kemudian meninggalkannya. Karena tidak berhasil meyakinkan Kriti, Hari berniat meyakinkan Puja. Tetapi karena Puja adalah kekasih Hari saat ini, Puja kemudian bersikap mesra dan bersemangat untuk menggauli Hari. दिखानी है नहीं नहीं भाभी जी किवाड़ को बंद करिए नहीं पूजा 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 मेरी बात समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ Hari meninggalkan Puja. Ia kemudian bertemu dengan Roy yang berniat mencium punggung Neha. से कुछ करने का जी कर रहा है Hari menjelaskan kepada Roy dan Neha bahwa mereka bukanlah cinta sejati di masa lalu. Karena Neha seharusnya menjadi milik Max, bukan Roy. Hari membawa Roy keluar. Ia bahkan meniru tarian Roy di masa lalu agar Roy mendapatkan kembali memori 600 tahun yang lalu. Tetapi Roy justru mengira jika Hari sudah gila. Puja mendengar percakapan antara Hari dan Roy. Hari mengatakan bahwa Max dan Neha saling menyukai di masa lalu. Puja salah tafsir. Ia mengira jika Max dan Neha selingkuh. Puja kemudian melaporkan perselingkuhan Max kepada Kriti. Ia mengaku mendengar semua itu dari Hari. Kriti tidak percaya kepada Puja karena Kriti tahu karakter Hari. Menurut Kriti, Hari adalah pria yang mesum karena Hari pernah memaksa untuk mencium Kriti sebelumnya. Setelah itu, Neha masuk ke dalam ruangan. Neha menangis setelah mengetahui dari Hari jika Puja dan Roy pernah saling menyukai satu sama lain di masa lalu. Neha mengira jika Puja selingkuh dengan Roy. Mereka tiga adik-beradik akhirnya saling bertengkar. Setelah itu Tuan Winston masuk ke ruangan dan meminta mereka untuk bersiap-siap untuk melakukan ritual sebelum pernikahan. Winston bertemu dengan Pasta. Pasta menjelaskan bahwa ia datang kembali ke hotel itu setelah dipecat untuk mencari jodohnya di masa lalu, yaitu seorang perempuan yang bernama Gigli. Winston tidak percaya akan reinkarnasi. Mereka berdua saling berdebat yang membuat Pasta secara tidak sengaja mengoleskan darah dari jari tangannya yang terluka tepat di bagian jidat Winston. Secara tradisi India, hal itu adalah bagian dari ritual pernikahan. Setelah melihat dirinya di cermin, Winston jadi ingat kembali jika di masa lalu, ia adalah seorang wanita yang bernama Gigli. Tuan Winston berdandan ala wanita. Ia adalah Gigli, pengasuh 3 putri raja, yaitu Madhu, Mala, dan Mina. Winston bahkan ingat semua yang terjadi 600 tahun yang lalu. हाय नर्तकी बांगड़ू धर्मपुत्र क्या बोल रही है मीना माला मधु राजकुमार बाला या चीर दूंगी तेरी टांग Hari ingin mengembalikan ingatan masa lalu Kriti. Ia menggunakan seekor laba-laba karena 600 tahun yang lalu laba-laba tersebut bisa menyatukan cinta Bala dan Madhu. Hari Kriti berhasil membunuh laba-laba itu. Setelahnya, ia marah dan memukuli Hari. Tuan Taikal dan putrinya bersama dengan calon menantu mereka berniat menegur Hari karena sikapnya dianggap keterlaluan yang menimbulkan kisruh sebelum pernikahan. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat Hari sibuk berbicara dengan 3 ekor merpati. Hari berbicara dengan merpati itu karena ia yakin jika merpati tersebut adalah reinkarnasi dari 3 merpati sebelumnya. Puja bersedih melihat tingkah calon suaminya yang sudah berubah seakan menjadi orang gila. Seorang pria menyarankan Tuan Taikal untuk menemui orang pintar guna menyembuhkan Hari. Ia yakin jika Hari dirasuki oleh roh yang berada di Hotel Sitamgat dan hanya dukun itu yang bisa menyembuhkannya. Dukun sakti itu bernama Ramsi. हाँ लेकिन उनकी भी
Ramsi adalah seorang dukun sakti yang diyakini bisa menyembuhkan orang-orang yang dirasuki oleh roh. Tetapi masalahnya adalah Sometime I feel I'm the god. तब तक छोड़ो मत. रोटियां तोड़ता है कद्दू तोड़ने को बोलो तो कबूत निकालेगा dukun Ramsi sering dirasuki oleh roh istrinya sendiri. Sekalipun demikian, Ramsi tetap melakukan ritual untuk mengusir roh di dalam tubuh Hari. Ritual pengusiran roh di dalam tubuh Hari dilakukan menggunakan tari-tarian. Saat itu, Roy secara tidak sengaja ikut menari mengikuti rentak irama musik dan mendadak ia mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Karena Roy dulunya adalah seorang penari kerajaan yang bernama Bangdu. Bangdu alias Roy kemudian larut dalam tarian itu. Roy dan Hari meminta maaf kepada tiga merpati karena 600 tahun yang lalu mereka pernah menggoreng tiga merpati itu dan menyantapnya. Kali ini orang-orang mengira jika Roy sudah ikutan gila seperti Hari. Anak-anak Tuan Taikal berniat membatalkan pernikahan itu jika calon pengantin pria masih tetap gila sampai hari pernikahan tiba. Max tentu tidak ingin pernikahan ini dibatalkan. Ia berusaha untuk menyadarkan Hari dan Roy, tetapi Hari bersikeras bahwa Kriti adalah miliknya dan ia akan memperjuangkan itu sekalipun harus berhadapan dengan Max. Setelah itu, Hari dan Max saling baku hantam. Perkelahian antara Hari dan Max semakin serius. Max bahkan menggunakan pedang yang ada di istana itu. Dan sejurus kemudian... राजकुमार बाला Max akhirnya memperoleh kembali ingatan masa lalunya. Mereka bertiga kemudian berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan cinta sejati mereka saat ini yang tertukar sebelum pernikahan digelar. जानते हैं कि हमने तुम तीनों का दिल बहुत दुखाया है कबूतरों अगर आप लोगों ने हम पे Hari, Roy, dan Max bersama-sama meminta maaf kepada tiga merpati tadi karena di masa lalu mereka telah memakan tiga merpati itu. Setelah itu, mereka menghadiri pesta yang digelar oleh Tuan Taikal. Pesta itu menghadirkan penyanyi terkenal bernama Papu. Alangkah terkejutnya mereka mengetahui jika Papu adalah reinkarnasi dari penjahat bengis yang bernama Gama. Setelah bernyanyi, Papu duduk bersama Hari dan teman-temannya. Ia mengajarkan mereka cara bernyanyi dan lirik dalam lagunya menggunakan kalimat Gama Marega, yang artinya Gama akan membunuh. हाँ गामा मारेगा बिल्कुल सही गामा मारेगा. Pernikahan akan digelar besok pagi. Malam harinya sebelum tidur, mereka mendengar suara berisik dari kamar sebelah. Setelah diperiksa, ternyata Gama sedang mengalami sleepwalking. Papu alias Gama berjalan dalam tidurnya. Ia menghentak-hentakkan kepalanya di kaca jendela hingga berdarah. Dan darah itu membentuk tulisan Badla, yang artinya balas dendam. Setelah itu, Gama kembali tertidur di ranjangnya. Mamma mia! तुम तीनों के लिए पिछले जन्म किए पेंटिंग. Pasta menemukan lukisan antik di Hotel Sitamgat. Ia memberikannya kepada Hari CS. Benda itu adalah lukisan pernikahan mereka 600 tahun yang lalu. Di sana tertera jelas pasangan pengantin masing-masing. Hari kemudian berniat membawa lukisan itu kepada Kriti agar bisa menjelaskan semuanya. Ketika melintasi kamar Papu, Hari menabrak pelayan yang membuat ia terkejut dan seperti biasa. Jika terkejut, maka Hari akan hilang ingatannya untuk sesaat. Kebetulan pintu kamar Papu terbuka. Papu memanggil Hari masuk ke dalam. Ia ingin melihat lukisan itu dan Hari memberikannya. Setelah itu, Hari pergi meninggalkan Papu. Ia lupa dengan lukisannya dan ia bahkan bersiap-siap untuk jogging.
Ruangan pesta pernikahan letaknya sama persis dengan ruangan pesta 600 tahun yang lalu. Tempat itu mengingatkan Kriti dan saudarinya akan sesuatu di masa lalu. Hanya saja ingatan mereka masih samar-samar dan belum terlalu kuat. Setelahnya, mereka melihat Hari menggunakan baju jogging, padahal pernikahan akan segera dimulai. Setelah diingatkan oleh rekan-rekannya, Hari baru sadar bahwa mereka akan segera menikah. Ia juga sadar jika lukisannya berada di tangan Papu. Sementara itu, Papu membuka lukisannya dan sejurus kemudian विवाह का निमंत्रण भेजकर मित्रता का पहला कदम उठा सबको मारने के बाद ही Papu mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Api balas dendam untuk kematian adiknya kini membara. खुल गया तेरे पैजामा पड़े हाजी तरक्की पड़े हाजी Papu melempar Neha dengan pedang dan Max menyelamatkan Neha. Kejadian itu persis seperti yang terjadi di masa lalu. Neha akhirnya mendapatkan kembali ingatan dirinya. Ia adalah reinkarnasi dari Putri Mina dan pengawal agung Dharam adalah cinta sejatinya. Papu kini melempar Puja. Beruntung Roy menyelamatkannya. Aksi itu membuat Puja mendapatkan kembali ingatannya. Puja adalah reinkarnasi dari Putri Mala dan cinta sejatinya adalah penari yang bernama Bangdu. Orang terakhir yang belum mendapatkan ingatan di masa lalunya adalah Kriti. Hari berusaha mencium Kriti agar ia bisa ingat apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi Kriti mendorong Hari karena dianggap mesum. Setelahnya, Kriti melihat saudari-saudarinya bermesraan dengan pasangannya masing-masing. Kriti mengira jika mereka semua selingkuh. Ia sedih dan bingung. Papu datang ke TKP. Agar Kriti mendapatkan kembali ingatannya, Hari meminta Papu untuk memukuli Kriti. Tindakan itu justru membuat Kriti semakin membenci Hari. Ia kemudian menyemprotkan semprotan cabai ke wajah Hari. Tetapi yang kena justru Papu. Papu kemudian menjadi buta dan tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Ia mengetahui posisi korbannya hanya mengandalkan suara. Mereka berusaha untuk keluar secara diam-diam dari ruangan itu. Tetapi mendadak ponsel Hari berdering yang membuat Papu mengetahui keberadaannya. Hari dilempar Papu dan 2 pisau menancap di bokongnya. Hari dilarang berteriak oleh Roy karena suara itu akan memancing Papu. Setelah itu, Tuan Taikal secara tidak sengaja menyentuh payudara artifisial milik Winston yang membuat benda itu berdecit dan mengeluarkan suara nidnot. Papu melempar pisau ke arah Winston, tetapi pisaunya justru mengenai pantat Hari. 3 pisau mendarat sempurna di sana. Setelah itu, mereka diam-diam merangkak untuk keluar dari gedung resepsi, tetapi seekor burung merpati hinggap di pantat Hari dan menimbulkan suara yang memancing Papu untuk kembali melempar pisaunya. Kali ini genap 4 pisau yang mendarat mulus di bokong Hari. Michael adalah bos gangster yang paling disegani di kota London. Ia datang ke Sitamgat, India, didampingi oleh orang kepercayaannya yang bernama Big Bai. Mereka datang untuk menagih uang yang dihancurkan oleh Hari dengan mesin cuci. Ketika tiba di sana, Papu mencekik leher Big Bai yang membuat ingatan masa lalu Kriti dan Michael kembali pulih. Michael kemudian menembak Papu. Ternyata Michael adalah reinkarnasi dari pangeran Turki yang bernama Suryaban. 600 tahun yang lalu, sesaat sebelum gedung resepsi pernikahan roboh, Kriti menjadi saksi yang melihat Suryaban menghancurkan salah satu tiang yang menyebabkan gedung itu roboh. Itu artinya Michael alias Suryaban adalah penyebab kematian mereka semua di masa lalu. Michael juga mengaku bahwa ia adalah orang yang membunuh adik Gama agar mengadu domba kerajaan Sitamgat dan orang-orang suku Kuka. Ketika Michael mengatakan semua itu, Gama yang tertembak ternyata masih hidup dan ia mendengarkan semua pengakuan Michael. Gama yang perkasa kemudian bangkit berdiri dan menendang Michael yang membuat pistol di tangannya terpental. Gama juga berhasil mengalahkan semua anak buah Michael. Michael terdesak dan ia dipukuli oleh Hari dan Kriti. Tetapi pada akhirnya Michael mendapatkan kembali pistolnya dan mengacungkan pistol itu ke arah mereka semua dengan berkata, "Aku berhasil membunuh kalian 600 tahun yang lalu dan kini takdir kembali membawa kita ke tempat yang sama dengan nasib yang sama pula. Kalian semua akan kembali mati di tanganku." Ketika Michael mengucapkan kalimat itu, Hari melempar granat yang ada di bawah kakinya. Granat itu milik anak buah Michael. Ledakan granat tersebut membuat tiang gedung acara resepsi roboh persis seperti kejadian 600 tahun silam. Bedanya adalah yang berada di bawah gedung resepsi saat ini adalah Michael, bukan Hari dan teman-temannya. Michael mencoba melarikan diri,
Tetapi ia ditendang oleh Gamma yang membuatnya kembali masuk ke area gedung resepsi yang akan roboh itu. Michael akhirnya tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Film ditutup dengan adegan di mana Gamma tidak lagi bermusuhan dengan Harry dan teman-temannya karena balas dendam Gamma untuk adiknya sudah terbalaskan kepada Michael. Harry dan teman-temannya akhirnya menikah sesuai dengan jodoh mereka di masa lalu. Setelah 600 tahun berlalu, ternyata reinkarnasi itu akhirnya menyatukan kembali cinta sejati mereka dalam ikatan suci pernikahan. Dan film pun berakhir.